Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 4 mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran akan menjelaskan tentang teks iklan. Pada bagian pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian iklan. Menurut Profesor Renald Kasali, menjelaskan bahwa pengertian iklan adalah suatu pesan yang menawarkan sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak dengan melalui suatu media. Iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk, dan memberitahukan kepada khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Berikut adalah contoh teks iklan. Masuk pada bahasan kedua, yaitu unsur pembentuk iklan. Yang pertama ada sumber. Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan menyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Yang kedua ada pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan nonverbal. Yang ketiga ada media. Media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Yang keempat adalah penerima. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Kelima ada efek. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Yang keenam ada umpan balik. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Pada bahasan ketiga, ada pola penyajian iklan yang dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan media dan berdasarkan isi. Berdasarkan media dibagi menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan elektronik. Iklan media cetak ada iklan baris, adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris, teks yang disajikannya sangat terbatas. Lalu ada iklan kolom, adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Pada iklan elektronik ada tiga, yaitu iklan radio. Iklan ini mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik, maupun bunyi-bunyi. Lalu iklan televisi. Iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Yang ketiga, iklan film. Iklan film yang tersaji dalam judul film atau produk sinema. Iklan film biasanya muncul sebelum film utama diputar. Selanjutnya ada pola penyajian iklan berdasarkan isi yang dibagi menjadi tiga, yaitu iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Iklan pemberitahuan. Iklan ini lebih terfokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Lalu, iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Dan iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan niaga dan iklan lowongan kerja. Pada bahasan keempat ada struktur teks iklan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengenalan produk. Bagian ini dapat pula disebut sebagai judul teks. Yang kedua, ada pernyataan persuasif. Berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Selain itu, dalam iklan sering disajikan pula slogan, gambar-gambar produk, serta nama dan logo perusahaan. Slogan misalnya, membangun perpustakaan, membangun peradaban utama.
Lalu, gambar dan logo perusahaan atau nama produk, misalnya gambar tumpukan buku dan lainnya. Pada bahasan kelima, ada kaidah kebahasaan iklan. Teks iklan bertujuan menawarkan produk, baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, kata-kata yang muncul umumnya 1. Bersifat persuatif, bujukan atau dorongan tentang suatu kebiasaan ataupun gaya hidup. 2. Bersifat imperatif, yakni permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Adapun kalimat imperatif itu sendiri ditandai oleh kata-kata seperti temukan. Kata lainnya adalah ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayo, dan janganlah. Yang ketiga, pilihan kata yang berirama dan memiliki banyak persamaan bunyi juga merupakan pilihan penting di dalam bahasa iklan. Yang keempat, bahasa iklan seringkali menggunakan bahasa sederhana, mudah diingat, dan mudah pula dipahami. Kalimat yang panjang dan berbelit-belit selalu dihindari dalam iklan. Justru, bahasa yang akrab di tengah-tengah khalayak itulah yang sering digunakan di samping memberikan kesan positif tentang produk yang ditawarkan. Yang kelima, di samping itu, bahasa iklan harus singkat sehingga mudah diingat oleh khalayak. Bahkan, iklan baris dituntut untuk lebih efisien di dalam penggunaan kata-kata dan huruf-hurufnya. Iklan baris mengutamakan keefisienan kata. Di dalam iklan baris sering dijumpai penyingkatan kata. Mengenai teks iklan dari kelompok kami, bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.